Shalom bagi kita semua sahabat renungan ceria pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sahabat renungan ceria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu, karena kuasa tangan-Mu, pada hari ini kami masih diberikan nafas kesehatan, kami masih diberikan kehidupan yang layak. Ya Tuhan kami, pada kesempatan kali ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar ini dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat renungan ceria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 1, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-38. Begini firman Tuhan. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat renungan ceria dimanapun kita berada. Tentu kita sudah tidak asing lagi bukan dengan kata pelayan atau melayani. Terlebih kita dalam kehidupan bergereja atau di dalam persekutuan, kita sungguh sudah tidak asing lagi dengan kata pelayan atau melayani. Sahabat renungan ceria, dalam KBBI atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani memiliki makna membantu seseorang yang memerlukan bantuan, atau membantu menyiapkan, menyambut, atau mengendalikan, bahkan melaksanakan sesuatu. Sedangkan kata pelayan berarti orang yang melayani. Akan tetapi, sahabat Ranger yang dikasihi Tuhan, melayani atau pelayan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dilaksanakan berdasarkan pengampunan Tuhan, agar hal tersebut mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan tentunya mendatangkan berkat bagi sesama. Sahabat renungan ceria, firman Tuhan yang boleh kita baca tadi mengisahkan Tuhan Yesus yang bersama dengan Yohanes dan Yakobus yang pergi ke rumah Andreas dan Simon, di mana ketika mereka sampai di rumah Simon, ternyata ibu mertua Simon itu sedang sakit demam. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus sudah datang dan memegang tangan ibu mertua Simon, dan seketika itu juga ibu mertua Simon sembuh sakitnya. Sahabat Ranger, kejadian tersebut membuat diketahui oleh banyak orang, sehingga orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Bahkan ada yang kerasukan dan minta diusirkan setannya. Kita bisa membayangkan betapa sibuknya Yesus yang menjamah satu persatu
dengan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Baik orang yang sakit, orang yang kesurupan juga semua datang kepada Yesus. Dan bahkan saja bisa jadi Yesus sedang membentangkan tangannya lebar-lebar untuk menyembuhkan umatnya, untuk memberikan kesehatan kepada umatnya. Sahabat renungan ceria, setelah melakukan mukjizat penyembuhan, ternyata Tuhan Yesus setiap pagi masih pergi untuk berdoa kepada Allah. Dia tetap tekun di tengah situasi dan kondisi yang sangat lelah, letih dan bahkan lesu. Namun, setiap rasa lelah yang dirasakan oleh Yesus itu hilang seketika ketika dia menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Ketika Yesus pergi pagi-pagi buta ke tempat yang sepi, ketika dia berdoa, dan ketika dia sudah selesai berdoa, dia merasakan kelegaan. Dia merasakan lepas dengan segala sesuatu yang ia tanggung karena dia sudah mengadukannya kepada Allah. Dia sudah berdoa kepada Allah. Perjumpaan Yesus dengan Allah setiap paginya memberikan dan membangkitkan lagi semangat baru dan kekuatan baru bagi setiap tugas dan panggilan Tuhan ketika dia menyebarkan Injil. Sahabat renungan ceria, ternyata ada hal lain yang dapat kita lihat dari perikop ini, di mana juga dalam Alkitab sudah disebutkan bahwa ketika ibu mertua Simon sudah disembuhkan, ternyata ibu mertua Simon juga memiliki komitmen untuk melayani bersama Tuhan. Ketika ibu mertua Simon sudah disembuhkan, dia kembali memiliki komitmen untuk melayani bersama dengan murid-murid Tuhan yang lain. Kisah keteladanan dari ibu mertua Simon dan dari Yesus sendiri mengajarkan kita untuk memiliki komitmen dalam pelayanan, baik di dalam suka maupun duka, di tengah-tengah tantangan, hambatan, rintangan yang selalu menghadang kita. Banyaknya batu-batu loncatan. Sekiranya itu bukan menjadi batu loncatan, sekiranya itu tantangan, hambatan, dan rintangan bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi batu loncatan bagi kita yang harus memiliki komitmen untuk harus tetap melayani bagaimanapun kondisinya. Satu catatan penting dalam hal melayani: memiliki hati yang terpaut pada Allah, memiliki hati yang mampu melimpahkan ucapan syukur. Tentu kita akan pasti dikuatkan dalam setiap pelayanan kita. Sahabat Ranger yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, melayani bersama Yesus atau bersamanya kita melayani bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, hal seperti apa saja, hal-hal kecil, atau bahkan dalam pelayanan yang mungkin tidak dilihat orang, namun kita memiliki dampak bagi sesama kita. Kita bisa melayani di sekolahan misalnya, di lingkungan kita misalnya, di tempat kerja misalnya. Tidak melulu harus di gedung gereja kita melayani. Sahabat renungan ceria, marilah kita melakukan segala pelayanan dengan hati sukacita sebagai bentuk rasa syukur, ucapan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sejauh ini. Kuat dan hebat kita bukan karena kekuatan kita. Bagusnya pelayanan yang kita lakukan bukan karena kuat kita, namun semua itu karena kuasa tangan Tuhan. Untuk itu, sahabat Ranger yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, marilah kembali kita memusatkan hati kita kepada Tuhan. Kita bangun lagi, kita perkuat lagi komitmen pelayanan kita bagi siapapun itu, dimanapun itu, dan dalam kondisi apapun itu. Haleluya. Amin.